Morning children, how are you today? Pasti kalian selalu sehat ya, walaupun belajar dari rumah. Oke, bagaimana dengan PTS kemarin? Pasti anak-anak sudah selesaikan PTS dengan sungguh-sungguh ya. Semoga nilai PTS mendapat nilai yang terbaik. Oke, hari ini kita sudah masuk tematik 4G yang bukunya seperti ini ya. Nih. Tematik 4G yang judulnya adalah Indahnya Keberagaman di Negeriku. Oke, hari ini kita belajar tentang apa tematik 4G. Di sini kita akan belajar tentang gaya, bukan gaya-gayaan ya, gaya yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak jangan lupa ya lihat videonya juga ya. Kalian boleh buka bukunya tematik 4G dari halaman 9 sampai halaman 15. Ya, Miss ingatin halaman 9 sampai halaman 15. Oke, di sini kita akan belajar. Boleh kalian lihat di dalam bukunya halaman 9 dulu. Kita akan bahas satu persatu. Halaman 9 itu ada gambar A dan gambar B. Gambar A itu apa? Gambar B itu apa? Oke, gambar A itu adalah nelayan. Ada nelayan lagi mendorong perahu. Itu mereka mencari ikan. Terus gambar B-nya itu adalah nelayan menarik jala. Ya, dia tarik jala ya, mungkin sudah ada hasil ikannya dia tarik. Oke. Di sini apa hubungannya dengan gaya, Miss? Oke. Perhatikan gambar A. Terlihat pada nelayan sedang mendorong perahu menuju pantai. Apa yang menyebabkan perahu itu dapat bergerak? Kenapa kok perahu kan biasanya kalau nggak ada dorongan dia tetap di tempat ya. Karena banyak orang yang mendorong, berarti ada gaya dorong dari orang-orang tersebut sehingga perahunya bisa sampai ke pantai atau sampai ke laut. Ya, terus yang berikut gambar B. Terlihat seorang nelayan menarik jalannya. Apa yang menyebabkan jalannya itu bisa bergerak? Jalannya kalau nggak ada tarikan, dia tidak mungkin bergerak dong. Karena ada tarikan dari kita, dari para nelayan, maka disebut di situ ada gaya tarik yang menyebabkan jalannya itu bergerak. Oke. Terus menurut kamu, dapatkah perahu atau nelayan itu bergerak sendiri? Memang kalau nggak ada dorongan, nggak ada tarikan, perahu atau jala itu bisa bergerak nggak? Oke, nggak bisa bergerak, harus ada dorongan dan ada tarikan. Oke, bagus ya. Itu tentang gaya. Oke, kita lihat. Tadi kita sudah lihat contohnya. Kita harus tahu dulu pengertian gaya itu apa. Bukan, Miss, gaya yang kayak seperti artis-artis. Bukan. Ini kita belajar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lihat di halaman 9 yang paling bawah. Kalian boleh garis bawah atau boleh memberi stabilo. Oke, nah gaya adalah dorongan atau tarikan yang bekerja pada benda, ya. Dorongan atau tarikan yang bekerja pada benda sehingga benda itu bisa bergerak. Kalau ada dorongan, ada tarikan. Seperti tadi yang kita pelajari di gambar di atas. Oke, sekarang kita lihat di halaman 10. Halaman 10. Perhatikan gambar 1.5 tadi yang kita sudah lihat di depan ya. Itu ada perahu dengan posisi diam, bila didorong dia akan bergerak. Karena kita sudah tahu pengertian gaya tadi, tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak ya. Perahu dapat bergerak karena diberi dorongan. Terus gambar 1.5 yang B menunjukkan seorang nelayan menarik jala dengan menarik tangannya. Jala dapat terangkat ke atas karena mendapat bantuan dari gaya tarik dari seseorang. Oke, kalian lihat lagi. Ketika kita mendorong dan menarik suatu benda, maka dikatakan kita melakukan gaya. Contohnya kalian di rumah mendorong meja, menarik pintu, itu kita memberi gaya. Ya. Besarnya gaya yang mendorong dan menarik itu dapat diukur dengan neraca pegas. Neraca pegas atau yang disebut dengan dinamometer. Nanti kalau Miss Maria tanya alat pengukur gaya, alat pengukur besarnya gaya disebut apa? Namanya dinamometer, seperti di gambar 1.6.
ya, itu ada gayanya. Apa yang kita sudah punya itu dia bisa diukur oleh dinamometer, ya. Selain memiliki besar gaya, gaya juga memiliki arah. Misalnya kamu dorong kursinya ke depan, maka kursinya akan bergerak ke depan. Kamu menarik meja ke belakang, mejanya pasti akan ke arah ke belakang. Begitupun ke kiri dan ke kanan. Oke. Ya, dalam melakukan gaya dorong dan gaya tarik diperlukan tenaga atau energi dari diri kita. Contohnya 1.8. Menurutmu, bisakah seorang anak mendorong lemari sampai berpindah tempat? Bisa nggak kalau contoh lemari di rumah yang besar, kalian bisa dorong sendiri nggak? Nggak bisa kan? Ya. Bagaimana jika didorong oleh 5 anak? Bisa bergerak nggak? Bisa. Bisa kalau lemari itu bergeser? Pasti bisa. Kalau sudah semakin banyak tenaga yang memberikan gaya kepada lemari, pasti lemari itu akan berpindah tempat. Lemari yang berat memerlukan tenaga yang besar untuk mendorongnya sehingga bisa bergeser. Ini berarti apa? Semakin besar gaya yang dilakukan, semakin besar pula tenaga yang diperlukan. Maksudnya apa, Miss? Maksudnya, contohnya benda itu kalau semakin besar, kita harus memerlukan tenaga yang besar juga. Gaya yang kita berikan juga besar. Tapi kalau bendanya ringan, gaya yang kita berikan juga sangat sedikit, ya. Contohnya tadi lemari, ya, contohnya seperti ini. Lemari, Miss Maria nggak mungkin dorong sendiri, ya, nggak bisa dorong sendiri, ya. Harus membutuhkan 2 atau 3 orang dorong, ya. Berarti membutuhkan tenaga yang besar sehingga lemarinya bisa bergeser, ya. Atau kalian di rumah meja belajar kalian yang kecil, kalian bisa tarik nggak atau bisa dorong? Itu kan karena ringan, pasti kalian memberikan gaya yang sangat sedikit. Sampai di sini bisa mengerti ya anak-anak? Oke. Nah, sekarang ini kan contoh-contoh. Kalian boleh lihat, kita akan lihat di halaman 14 dan 15. Tadi kita sudah belajar tentang tentang gaya tarik dan gaya dorong. Sekarang ada macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari yang membantu pekerjaan manusia juga. Contohnya yang pertama, macam-macam gaya ini dikelompokkan atas 2, gaya kontak dan gaya non kontak. Gaya kontak dan gaya non kontak ini maksudnya kalau kontak itu yang berhubungan langsung, ya, berhubungan langsung dengan benda. Kalau non kontak itu yang tidak berhubungan langsung dengan benda. Oke. Yang pertama gaya kontak. Gaya kontak ini dibagi atas berapa? Boleh lihat di dalam buku halaman 14. Yang paling pertama adalah gaya otot. Gaya otot contohnya itu gaya yang membutuhkan tenaga manusia atau otot manusia. Contohnya saat kalian ambil air yang dulu di sumur, atau kalau ambil air siram tanaman yang tidak menggunakan selang, itu menggunakan tenaga, ya. Terus saat contohnya selain dari tenaga manusia, tenaga hewan. Kalau lagi zaman dahulu saat membajak sawah pasti para petani menggunakan hewan, contohnya kerbau atau sapi. Itu berarti menggunakan gaya atau otot dari hewan kerbau atau sapi untuk membajak sawah. Ada lagi yang lain, contohnya delman. Kalau di Jawa ya biasanya naik delman. Berarti tenaga yang dibutuhkan tenaga apa? Ya, tenaga kuda, ya. Berarti di kudanya jalan sehingga kita duduk di belakang, delmannya bisa bergerak. Oke, itu yang gaya otot. Terus yang berikut gaya gesek. Gaya gesek di situ Miss minta kalau yang pengertiannya ada itu kalian boleh di garis bawah. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat pergerakan benda-benda yang bersentuhan dengan arah yang berlawanan. Contohnya Contohnya sepatu, kalau kita gesek-gesek, ya, gesek di lantai, berlawanan kan kalau kita gesek ke depan lantainya itu, itu adalah contoh gaya gesek. Terus yang berikut gaya pegas. Kalian boleh lihat ya gaya pegas. Gaya yang timbulkan atau yang dihasilkan oleh benda pegas atau yang lentur yang mengalami pemampatan maupun peregangan. Contohnya apa? Misalnya per yang ada lenting-lenting gini, atau busur panah dan karet. Karet kan kalau kita tarik,
panjang terus kelepas lagi ya. Itu ada peregangan, ada tarikan ya. Itu contoh gaya kontak. Terus yang berikut gaya non kontak. Non kontak tadi sudah Miss bilang ya, dorongan atau tarikan yang tidak memerlukan kontak langsung antara dua benda. Contohnya gaya magnet. Nah, kalian bisa lihat ya, gaya magnet yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Kalau di rumah ada magnet, coba kalian dekatkan ke peniti, ke klip kertas, benda-benda yang terbuat dari logam. Bukan karet, karet nggak bisa tertarik ya, karena dia bukan benda logam, dia termasuk benda non logam. Terus yang berikut gaya gravitasi. Gaya gravitasi pasti kalian sudah tahu ya di kelas 3. Contohnya buah jatuh. Jatuh kan pasti ke bawah karena ada apa? Adanya gaya gravitasi bumi. Sehingga semua benda yang kita lempar ke atas dia akan jatuh ke bawah karena adanya gaya gravitasi bumi. Ya, contohnya gaya gravitasi yang menarik semua benda menuju ke bumi. Contohnya buah yang jatuh atau benda yang kita lempar ke atas, contohnya pulpen atau kertas, dia pasti akan jatuhnya ke bawah. Kenapa? Karena adanya gaya gravitasi bumi. Terus yang berikut ada gaya listrik. Nah, gaya listrik adalah tarikan atau dorongan yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Listrik ini ada dua jenis ya. Listrik muatan listrik positif dan listrik muatan yang negatif. Misalnya contohnya balon yang digosokkan ke kain dapat mengandung gaya listrik. Atau penggaris ya, kalian gosok di rambut yang tapi jangan berminyak, yang kering. Gosok gitu, kalian tempelkan ke kertas. Lama-kelamaan kertasnya akan nempel ke penggaris yang tadi kalian gosokkan di rambut. Nah, itu namanya gaya listrik ya. Nah, itu contoh-contoh tentang gaya. Ya, pasti kalian sudah itu. Nanti kalau kita di hari Jumat, Miss Maria akan bahas lagi. Oke, semoga kalian bisa mengerti dan sangat bermanfaat buat kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar.